Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fadilah, mahasiswi Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Jurnalistik dengan NPM D1C023036. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi manajemen media massa dengan dosen pengampu Bapak Yuli Hartanto, SIKOM MIKOM. Materi yang akan dibahas yaitu manajemen media cetak. Silahkan simak videonya sampai akhir ya. Definisi media cetak. Media cetak adalah sarana komunikasi massa yang berbentuk fisik seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan buku. Media ini menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi opini dan berita kepada publik sebelum munculnya media digital. Manajemen media cetak. Manajemen media cetak adalah proses pengelolaan seluruh aspek operasional, strategis, dan editorial dari sebuah perusahaan penerbitan media cetak. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bisnis sekaligus menyampaikan konten yang berkualitas kepada audiens. Bidang cetak. Percetakan pada perusahaan penerbitan pers merupakan bagian terpenting dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Namun, keadaan percetakan ini tidak mutlak harus ada. Beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu bidang percetak, pracetak, cetak, dan perawatan. Sedangkan manajer administrasi meliputi administrasi keuangan dan administrasi umum. Ada beberapa bidang dalam media cetak, yaitu bidang pracetak, bidang cetak, bidang perawatan, bidang administrasi keuangan, dan administrasi umum dan personalia. Selanjutnya ada bidang usaha, pemimpin perusahaan, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian keuangan, layanan pelangganan, bagian umum, dan bagian teknik. Tugas pokok organisasi media. Tugas pokok redaktur pelaksana cetak agar media cetak dapat berjalan dengan baik, maka ia harus mengusahakan kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu menjalin dan membina lobi pejabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. Yang kedua yaitu menulis berita terkhusus, berita feature sesuai dengan standar media. Yang ketiga yaitu menulis tajuk rencana secara berkala sebagai cermin dari media tersebut. Yang keempat yaitu membuat rencana kerja dan anggaran agar disetujui dengan cepat. Yang kelima yaitu mengatur penugasan redaksi dengan jelas sehingga tidak terjadi overlapping tugas. Yang keenam yaitu menyeleksi tulisan, foto, dan mengeditnya agar layak dipublikasi sesuai dengan kode etik. Yang ketujuh yaitu membuat dan mengevaluasi target kerja redaksi yang dipahami seluruh jajaran redaksi. Yang kedelapan yaitu menilai kinerja reporter maupun wartawan untuk dapat mengetahui prestasinya. Tugas pokok atau job desk redaktur seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah membantu kerja dari pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Yang pertama yaitu menjalin dan membina lobi narasumber. Yang kedua yaitu menulis berita maupun feature. Yang ketiga yaitu membuat rencana kerja dan anggaran yang disetujui redaktur pelaksana. Yang keempat yaitu mengatur penugasan dan wartawan sesuai dengan job desk-nya secara jelas. Yang kelima yaitu menyeleksi tulisan, foto, mengedit sesuai dengan KEJ. Yang kelima yaitu mengendalikan atau awasi penugasan dan proses pembuatan dan muat berita. Yang ketujuh yaitu menilai kerja desk dan stafnya. Yang ke-8 yaitu mengkoordinasi desk dengan unit lain. Yang ke-9 yaitu menganalisis dan atas persoalan desk. Yang ke-10 yaitu membina dan mengembangkan wartawan di bagiannya. Tugas pokok reporter adalah yang pertama membuat berita atau foto sesuai dengan penugasan. Yang kedua yaitu menjalin dan membina lobi narasumber. Yang ketiga yaitu menulis berita, feature, atau esi foto. Yang keempat yaitu membantu pengembangan media. Yang kelima menyampaikan gagasan usul. Yang keenam mencari, menggali, dan mengelola data. Yang ketujuh berita atau foto sesuai dengan standar kode etik. Yang kedelapan punya narasumber luas di bidangnya. Yang ke-9 tulisan atau esai foto sesuai dengan standar media. Yang ke-10 media berkembang di segala bidang. Yang ke-11 aktif dalam rapat yang diikuti. Yang ke-12 yaitu data tulisan lengkap dan akurat. Tugas pokok seorang manajer iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merancang
melaksanakan pemasaran iklan. Yang kedua, memastikan iklan sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merancang sistem dan prosedur kerja. Yang keempat, negosiasi bisnis sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima itu menyampaikan info bisnis ke manajemen. Yang keenam itu merekomendasikan penerimaan dan mutasi. Yang ketujuh itu menilai kinerja tenaga periklanan. Yang kedelapan, koordinasi kerja dengan unit lain. Yang kesembilan, program mendorong kenaikan omset. Yang kesepuluh, iklan termuat sesuai dengan kode etik. Yang kesebelas, sistem prosedur kerja efektif efisien. Yang ke-12, negosiasi untung perusahaan. Yang ke-13, informasi yang disampaikan relevan. Yang ke-14, rekomendasi dan mutasi tepat dan baik. 15, bawahan tahu prestasi kerjanya. Yang ke-16, yaitu kerjasama dengan unit lain secara efektif. Selanjutnya itu bidang distribusi. Bidang distribusi juga bertugas memberi pemasukan bagi media. Seperti yang pertama yaitu bagian distribusi bertugas menyebarkan media seluas-luasnya sesuai dengan target segmen. Yang kedua yaitu dapat memberi masukan ke redaksi bila ada umpan balik untuk berita dari pembaca. Yang ketiga yaitu dapat memberi pemasukan ke promosi dalam hal penetrasi wilayah baru. Produksi media cetak berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, maka zona pasar media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu CZ atau City Zone, batas wilayah media cetak itu berada. Yang kedua itu PMA yaitu Primary Market Area, area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklannya. Yang ketiga itu FTZ Retail Trading Zone, wilayah di luar CZ tempat media cetak itu diperjualbelikan. Yang keempat yaitu NDM Newspaper Design Market, area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasar. Adapun produk-produk media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu broadsheet, ukurannya seperti surat kabar seperti umumnya, misalnya yaitu Kompas, Media Indonesia atau Republika dan lain-lain. Yang kedua itu tabloid, ukurannya setengah dari broadsheet, misalnya koran Tempo dan lain-lain. Yang ketiga yaitu magazine, ukurannya setengah tabloid atau seperempat broadsheet, misalnya majalah Tempo dan lain-lain. Yang keempat itu book, ukurannya setengah magazine atau seperempat tabloid atau 1/8 broadsheet, misalnya majalah Intisari dan lain-lain. Kekuatan dan kelemahan media cetak. Ternyata meskipun sama-sama sebagai media cetak, surat kabar dan majalah memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Kekuatan surat kabar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarannya. Yang kedua, yaitu kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi untuk membeli barang sewaktu-waktu berbelanja. Yang ketiga, yaitu surat kabar memuat hal-hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembacanya. Yang keempat, yaitu pengiklanan yang dapat bebas memiliki pasar yang mana yang akan diprioritaskan. Sedangkan kelemahan surat kabar adalah yang pertama, meskipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar ini dibaca oleh orang dalam tempo yang sangat singkat. Surat kabar hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi atau berita yang diedarkan itu cepat basi atau tidak tertarik lagi. Yang kedua yaitu sekalipun surat kabar memiliki sirkulasi yang luas, beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani, misalnya pembaca di bawah umur 20 tahun. Yang ketiga yaitu tidak semua produk dapat diiklankan dalam surat kabar, termasuk iklan yang memerlukan peragaan produk. Sedangkan kekuatan majalah dibandingkan dengan media cetak lainnya adalah yang pertama, mempunyai kemampuan untuk menjangkau segmen pasar tertentu yang terspesialisasi. Yang kedua yaitu mempunyai kemampuan mengangkat produk-produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi khalayak terhadap prioritas majalah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu memiliki usia edar yang paling panjang dibandingkan dengan media lainnya. Yang keempat itu mempunyai kualitas visual yang baik karena umumnya majalah
cetak ini dicetak dengan kertas yang berkualitas tinggi. Sedangkan kelemahan majalah ini adalah yang pertama fleksibilitas yang terbatas karena pengiklanan yang harus menyerahkan final artwork iklannya jauh-jauh hari. Yang kedua itu biaya yang dipakai untuk menjangkau setiap kepala menjadi lebih mahal karena majalah hanya beredar di lingkungan yang terbatas. Yang ketiga itu distribusi yang kurang lancar. Banyak majalah yang peredarannya lambat sehingga menumpuk di rak-rak toko buku. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya maupun materi-materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.